Ya, selamat siang. Sampai berjumpa lagi di sampai berjumpa lagi. Ya, kita masih di Radio Lawadoyong, studio bawah tanah, tergelap dan terdalam chamber ASC. Yang garing ini di rumah Mas Hari ya, Mas ya. Jadi, kebetulan hari ini saya bersama dengan salah seorang anggota ASC yang sudah banyak melakukan kegiatan ekspedisi, petualangan, pendataan gua, yaitu Mas Suharyadi atau biasa dibilang Mas Bilung. Oke. Selamat siang Mas Bilung. Selamat siang. Oke. Jadi kita hari ini akan berbicara tentang ngobrol tentang ekspedisi luar Jawa pertama ASC. Jadi ini ekspedisi tahun 89 ya Mas ya? 89 di Maros, Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan, Maros. Jadi pada tahun 89 ASC, klub penelusur gua pertama yang melakukan ekspedisi gua ya Mas ya, di luar Jawa. Bahkan di Jawa pun nggak ada juga ya Mas ya? Ya ada. Artinya ini ekspedisi pertama ASC keluar Jawa. Sebelumnya ya masih di Jawa. Tapi bentuknya eksplorasi ya Mas ya? Eksplorasi. Kadang-kadang ya kita cuma nemenin ekspedisi dari luar kayak BCR, Australia, di Pacitan, di mana? Wonosari ya. Wonosari ya, Gunung Sewu. Gunung Sewu. Jadi ekspedisi ini tuh adalah hasil dari berapa lama Mas? Apa ya? Persiapannya. Persiapan sih 3 bulan ya, 3 bulan, dan ya dengan kondisi apa adanya, karena ya tekad kita untuk bisa menguak Maros ya, atau potensi gua di luar Pulau Jawa ya, penyegaran lah. Nah itu memang di targetin ke Maros atau? Ya kan kita kebetulan kebanyakan waktu itu tim ASC kan dari geologi ya, jadi kita bisa tahu sedikit tentang potensi-potensi karst Indonesia. Nah selama ini memang belum ada ekspedisi dari tim kita sendiri yang menguak tentang potensi karst di luar Jawa ya? Luar Jawa. Nah kita tertantang untuk situ. Akhirnya ya dengan apa adanya kita berangkat. Dan kenapa Maros dan kenapa Bandi Murung, karena dari sisi umur karsnya kan mungkin agak lebih tua dari waktu itu ya, penduduknya dari Kars Gunung Sewu itu. Lalu ada beberapa kita baca laporan ekspedisi Prancis di sana ya, kita pengen ikut dari orang Indonesia sendiri lah. Berarti yang ekspedisi sebelumnya di Maros sama sekali nggak ada orang Indonesia ya Mas? Setahu kami waktu itu belum ada, karena dari dulu kan publikasi masih amat sangat kurang ya, dan ya kebetulan ya mungkin baru kami dari ASC yang kesana waktu itu tahun 89 itu Agustus sampai September 89 di situ. Ceritanya begitu. Habis itu ada persiapan nggak Mas sebelum ekspedisi itu? Kayak Ya, latihan atau apa? Persiapan itu di literatur tentang kondisi geologi di sana, lalu karakter dari karst di Maros ya, lalu apa ya, survei permukaan, kita pelajari peta-peta topo di sana, kita coba plotting lokasinya. Ya itu aja persiapan kami waktu itu. Karena dari teks-teks ya, dari jurnal-jurnal, dari apa ya, publikasi-publikasi yang kita baca waktu itu. Nah itu dapatnya dari mana Mas? Jurnal-jurnal ini? Ya kita networking waktu itu, kita kan sudah nemenin beberapa tim ekspedisi dari luar ya, BCRA, lalu Anglo Australia. Untuk kegiatan di Jawa. Dari situ kan kita ngobrol gitu lah, di Maros gini. Nah kita coba. Jadi sebenarnya kita juga bisa sih kayak gitu. Masuk rumah kita sendiri, orang lain lebih tahu. Walaupun dalam kita juga akan mencoba mengatasi, dan alhamdulillah berhasil.
Ya, untuk ukuran kami waktu itu dengan keterbatasan, dengan segala hal lah keterbatasan, dan yang paling seneng waktu itu kita zero accident, walaupun dengan persiapan yang mepet semua, dalam artian fasilitas yang mepet, kita zero accident. Dan kita juga bisa menjalin dengan beberapa bencana alam di sana, salah satunya Korpala dari Unhas ya. Nah, itu yang kita coba mengenalkan tentang caving, bukan biologi, caving dulu, karena menurut asumsi kita waktu itu justru mereka saudara-saudara kita harus bisa lebih mengeksplor wilayahnya. Iya, mengenal wilayahnya. Jadi kita sekedar mengenalkan dulu, dan alhamdulillah kayu bersambut, dan kemungkinan waktu itu pertama kali teman-teman di sana belajar tentang caving di situ, dan akhirnya juga alhamdulillah mereka juga berkembang. Teman-teman Korpala ini apa mas basicnya dulu itu? Mapala kalau waktu itu kita ngobrol ya basic ini bentuk apa ya, kita lebih bahas ya, kaitannya ke dari gunung, climbing. Tapi untuk masuk gua sendiri belum. Jadi mereka juga masih agak asing dengan caving. Dan sebenarnya mereka sih bisa masuk, cuma dalam artian mereka belum tahu cara penelusuran yang aman. ya? Dan yang dulu kita tekankan tentang konservasi di situ, bahwa gua itu tidak boleh diekspor untuk ditambang atau untuk ekspos terlalu besar, karena merusak ekologi atau skeleton dari gua-gua itu sendiri. Sebenarnya potensinya di sana banyak ya, tapi ya keterbatasan waktu. Kita dulu kan 32 hari di lapangan. 32. Ya, kita berapa orang itu mas? itu kita 5 orang Dari ASC? dari ASC semua. Satu itu almarhum ketua timnya almarhum Didi Wismuhartarto atau Bubir yang dibilang. Yang kedua almarhum M Hari Aristianto atau Sikoh. Lalu yang ketiga almarhum Prasetyo Hadi Waluya atau Tutut, Rejak lah kita bilang. Lalu saya sendiri, lalu Yudi Nur Cahyo. Jadi 5 orang dan semua dari ASC. Ya cuma itu. Lalu kita ditemani sama teman-teman dari Korpala waktu itu, Ferry, Agus, lalu satu Kamarudin atau siapa itu. Itu memang mereka nemani kami di situ, dari support tim di situ, dan mereka juga belajar bareng tentang penelusuran gua. Kita ditemani sama beberapa staf dari Taman Nasional Bantimurung, Pak Tajudin sama Gafar waktu itu 2 orang, dan itu peran mereka sangat besar sekali di situ. Dan kita juga banyak dibantu Pak Baharudin waktu itu, Kepala Taman Nasional Bantimurung. Jadi kita ngecampnya di bawah air terjun atau di masuk Taman Wisata Bantimurung di situ. Nah itu sebelum masuk ke ekspedisinya mas ya, persiapan yang di Jogjanya kayak gimana sih mas? Ada Ya, kayak latihan-latihan? Ada. Jadi kita istilahnya maraton training di situ, dengan kita lakukan calon peserta dulu anggota ASC masih sangat minim ya. Berarti itu orang. Anggota pertama ya mas ya? Itu anggota kedua, anggota kedua sendiri, lalu kami ya itu lah. Jadi persiapan gini, kami 4 orang ya, masing-masing melakukan ekspor sendiri-sendiri di wilayah Gunung Kidul atau Pegunungan Sewu, juga di Pacitan. Kita coba ekspor atau sebagai permukaan dan gua-gua yang belum pernah diekspor. Kita plotting, kita mapping permukaan, masing-masing bergerak sendiri-sendiri, tidak boleh bareng di situ. Lalu di akhir minggu kita sama-sama discuss wilayah mana yang mau diekspor dulu. Nah, di situ kita juga belajar untuk segala hal, termasuk untuk rigging, lalu untuk mappingnya, sampai pengolahan data, sampai peta itu selesai. Itu training kita waktu itu untuk ke Bantimurung. Jadi karena kalau di ekspedisi kita harus selesai dalam 1 hari, kita eksplor berapa gua, kita harus tuntas karena besoknya kita udah schedule lagi ya. Ya totally waktu itu kita bisa plotting sekitar 37 titik gua ya, tapi ya kita ekspor cuma sekitar 30-an di Maros karena ya keterbatasan waktu dan peralatan, mengingat dan lokasinya amat masih remote ya, dalam artian
masih harus jalan kaki ya, karena belum ada akses jalan di situ, belum ada. Bahkan jalan setapak pun Ya, makanya itu perannya Pak Tajudin sama Gawar sangat besar. Dia sebagai petugas waktu itu BKSDA ya, tapi yang diperbantukan di Taman Nasional Bantimurung itu yang jadi guidance kita, lalu jadi ya petunjuk jalan, translator, macam-macam ke penduduk di situ. Nah itu bantuannya besar Pak Tajudin di situ. Nah, lalu ya banyaklah juga duanya banyak di situ, tapi dalam hal ini waktu itu kita bisa buktikan bahwa kami orang Indonesia bisa melakukan eksplorasi, karena kalau di sekitar Maros itu waktu itu kan terkenal dengan Gua Salukan Kalang, dan itu udah terkenal itu. Dan itu udah terkenal karena yang buat seperti Prancis waktu itu. Dan itu belum selesai waktu itu, masih extended. Tahun 8 itu mereka explore itu 80-an lah, 80 sekitar 86 lah. Dan itu mereka masih belum selesai waktu itu. Dan akhirnya diteruskan. Udah publish itu Mas. Sudah publish. Di US sudah publish. Dan mereka lanjutkan di 92 kalau nggak salah. Tapi minimal kita juga sudah bisa melakukan hal yang sama walaupun skalanya lebih kecil. Dari segi teknik dan manajemen eksplorasi dan ekspedisi kita juga sudah mampu sebenarnya. Situ. Kalau dari segi perlengkapan kita masih standar, dalam artian standar. Itu memang punya ASC sendiri. Punya ASC sendiri. Dan ada beberapa ya kita dibantu sama teman-teman Mapala di Jogja. Sebagai wujud apa ya, apresiasi bahwa ada satu kelompok atau satu hobi yang bisa ke sana. Malah disupport ya Mas ya. Kita disupport. Jadi saling mengisi di situ, dalam artian saling support demi demi penambahan pengetahuan speleologi. Dan bawa nama Jogja juga ya Mas ya. Itu Jogja. Kami di sana juga Jogja. Jadi tidak ada, pertama kita ngadain kami dari Jogja, bukan ASC itu setelah kita di sana punya klub, ada klub ASC. Itu Mapala mana aja Mas yang bantuin perlengkapan, bantuin persiapan? Dulu Mapa Gama, lalu mana ya? Tapi dominan dari Mapa. Dari UGM. Ya kita sinau bareng dulu. Berarti emang sebelum ini juga sering kegiatan bareng? Ya latihan. Kalau ekspor juga 1-2 kali ya. Tapi sama-sama masing-masing pengen punya niat untuk memajukan speleologi di Indonesia. Terutama untuk konservasi loh ya. Sampai disupport, dibantu alat ya, dari pinjamannya. Kalau kami dulu kalau sudah bukan ada istilah klub-kluban nggak ada, kita yojo. Jadi ada yang pengen kemana ya kita bantu. Total ada berapa tas Mas yang dibawa? Kita dulu 33 tackle bag. 33. Nah, itu satu tackle bag itu ukuran 20 liter lah. 20 literan Mas. Dengan peralatan ya macam-macam lah di situ. Jadi kami berlima tapi bawa 33 tackle bag, di luar 5 carrier kayak gitu. Gimana itu Mas? Berangkatnya itu gimana Mas? Ya. Kok bisa berangkatin lebih banyak barang daripada orangnya itu Mas? Ya, itu nama ya biasa. Nah seduluran gitu ya. Jadi banyak aja yang membantu. Masuk begitu pulang juga begitu. Jadi ya, mengalir aja lah. Itu berangkat bulan kita start itu 19 kita tanggal 17 Agustus habis upacara waktu itu. Nah, tim berangkat ke sana, sampai di sana startan itu 19 Agustus kalau kita diterima di Korpala sama saudara-saudara kita Korpala, kita berkenalan, lalu kita sementara menunggu ke Bantimurung kan 19 kilo lah kan, dari ujung pandang dari Taman Raya itu, dari base campnya atau mabesnya Korpala. Nah kita diantar ke sana menggunakan pakai PT dulu, angkot apa ya, carry dulu, sama motor. Disewain berarti Mas ya? Nggak tahu, pokoknya kita ada lah. Pokoknya ada gitu. Dan kita diantar ke base camp Taman Nasional Bantimurung di bawah persis di sebelah selatan itu air terjun Bantimurung di situ. Kami di sana diterima Pak Baharudin waktu itu kepala Taman Nasional. Lalu kita ya enak lah. Nah itu udah melakukan perizinan atau? Itu dulu kami dibantu sebenarnya oleh teman-teman Korpala. Jadi kami responden dengan teman-teman Korpala, beliau teman-teman yang mengatur semuanya, menyiapkan dulu, kita tinggal
berangkat ke sana. Enak sekali ya Ya itu kalau teman-teman korpalan. ya memang. Jadi kita sudah ya sedulur lah. Sama-sama wong alas. Jadi full perizinan itu sama akomodasi dibantu sama teman-teman korpala ya? Ya. Yang udah di lokasi. Ya mereka rumahnya di sana. Jadi kita tamu mereka, makanya mereka menghormati tamu. Nah itu yang harus kita contoh. Itu memang udah dipersiapkan mas, bakal 30. Sebenarnya target kami waktu itu sesuai dengan budget yang ada cuma 3 minggu maksimal. Tapi karena dapat istilahnya support dari teman-teman korpala, dari pihak Taman Nasional sendiri, kita bisa extend sampai 32 hari di lapangan. Yang awalnya perencanaan 21 hari di lapangan. 21 hari. 20 hari itu termasuk mobilisasi dari ujung pandang ke Maros, ke Bandimurung, lalu kembali lagi ke ujung pandang ke pelabuhan apa waktu itu kapal ya. Dan kebetulan kita juga extend karena jadwal kapal kita waktu itu naik tidar ya dari Makassar ke ujung pandang ke Surabaya, itu jadwalnya diundur dari tanggal 28 September kalau nggak salah waktu itu. Jadi selama extend itu kita coba apa ya sinau bareng lah sama teman-teman korpala, kita menyelesaikan laporan kita, lalu kita juga berbagi ilmu lah, tukar pikiran, berbagi pengalaman, lalu menularkan beberapa teknik ke teman-teman atau saudara kita korpala di sana. Basically ya waktu itu korpala baru belajar caving ya waktu itu. Ini sebelumnya kalau di penggiat penelusuran gua udah ada belum sih mas? Yang berkegiatan ekspedisi juga pada tahun-tahun itu. Itu kelihatannya ekspedisi yang jangka panjang gitu mas. Jangka panjang belum dengar waktu itu, belum dengar. Memang ada beberapa klub tapi juga tidak selama kami waktu itu. Berarti itu termasuk penelusuran Ya, gua terlama itu ceritanya katanya waktu itu. ceritanya. Jadi ekspedisi terlama karena memang jauh dan kesampaian dananya juga masih sulit. Jadi belum ada akses jalan kayak sekarang, nggak ada. Jadi terkait pendanaan itu gimana mas? Jadi kita waktu itu dibantu ada donatur ya, ada sponsor dari tiga perusahaan waktu itu. Apa aja itu mas? Boleh sebutkan? Nggak apa-apa. Jadi majalah Mutiara waktu itu. Siapa tahu nanti bisa dapat adsense kan mas? Freddy, lalu dari pabrik rokok Jarum. Nah, terkait dengan Freddy, mereka bantu kita batu baterai. Untuk apa? Untuk telusuran. Kan memang waktu itu kita masih pakai boomset, masih pakai karbit. Dan untuk emergency-nya kita pakai batu baterai juga untuk penerangan atau handheld ya. Coba saya di situ. Lalu dengan Jarum kita tidak disumbang rokok tidak, tapi biaya untuk pulang pergi, untuk naik kapal gitu. Berarti ada bantuan biaya akomodasi. Ya, dan kita juga peserta juga urunan. Oh, masih urunan juga. Urunan. Waktu itu 180.000 nggak salah. Itu sudah lalu dari Mutiara juga kaos lalu apa gitu. Ada berapa lah? Setelah itu gimana mas kondisi gua di sana itu gimana waktu tahun itu? Ya kalau kondisinya hampir sama itu kan pengalaman baru buat kami karena fase-fase kars di sana kan mungkin lebih tua ya. Jadi sudah bukan conical hill lagi tapi sudah mulai beranjak ke dewasa. Dengan beberapa titik kita sudah jumpai Ulum sama Ufala sudah ada di sini perkembangan karsnya. Ya waktu itu kita juga tidak fokus ke apa studi karsnya tapi ke penelusurannya dulu. Penelusuran guanya itu. Salukang Kalang sudah terekspos. Ada gua yang menarik nggak mas di sana? Kami kalau saya pribadi itu ada gua satu namanya Gua Gafar. Itu pertama kali ASC punya pengalaman memetakan lorong bertingkat. Dalam satu titik itu dia berarti kita yang gambar itu ada 7 lorong dalam satu titik. Nah, dan itu lorongnya kecil. Jadi kita harus bisa menggambar itu dalam wujud peta di situ. Jadi kita juga menemukan beberapa teknik pemetaan baru di situ untuk lorong-lorong dengan tagging ya, tagging station tagging. Jadi kita masing-masing lorong kita tandai sendiri, lalu penggambarannya juga begitu. Setiap kita overlay di situ, lalu kita plot di situ. Nah, ketemu 7 lorong di situ dalam satu titik.
jadi tumpuan ini yang waktu itu kita juga kesulitan gambar, dan kita gambar juga belum ada canggih-canggih, kita masih pakai kalkir manual lah waktu itu ya. Dan itu setiap hari langsung dipindah kalkir? Langsung. Jadi protap kami, SOP kami begitu sampai di base camp, data harus sudah terrecord semua dan sudah terverifikasi. Jadi tidak ada pengulangan data, tidak ada miss atau salah pencatatan, tidak ada. Dan itu sampai subuh kita harus selesaikan di situ. Lalu ada beberapa gua lagi yang dari sisi waktu arkeologinya ya, gua tapak kita kasih nama. Itu memang ada bekas-bekas tapak. Ya kayak di mana ya? Lasok ya. Itu. Lalu dan itu ASC yang pertama menemukan itu? Ya, waktu itu kami yang menemukan karena memang lokasinya memang remote sekali, dan itu di orang sana tuh apa ya, nggak nyangka itu ada guanya. Sakral nggak sih Mas di situ gua waktu? Ya mungkin ada beberapa gua yang disakralkan, makanya kita tidak berani masuk. Ada satu gua Salamati, lalu gua Miti, lalu gua itu memang kita tidak berani karena itu ada mereka untuk menjaga di situ. Itu dari 5 orang teman-teman ASC itu setiap hari bareng terus Mas atau ada? Enggak, kita dibagi 2 tim. Jadi saya dengan almarhum Renja atau Tutut itu ditemani si Agus yang dari Korpala sebagai support tim, lalu penunjukannya Pak Tajudin, lalu yang satu tim lagi itu Mas almarhum Didi Tupir sama almarhum Aris Koh itu sendiri-sendiri. Jadi kita terpisah. Lalu Yudi kadang-kadang dia backup di satu sisi di situ. Kalau vertikal yang mungkin bagi kita agak desain, kita bareng kayak ada di gua 130 itu, lalu ada di gua yang sebenarnya dekatnya liang putih. Tapi kita kadang-kadang tidak harus karena kekurangan alat kita cuma membawa akar mental waktu itu cuma 200 meter ya, 200 meter tuh. Jadi ya harus buying camp terutama di Patunuang Aswe itu, Taman Nasional itu apa ya, Patunuang Aswe, lalu lopi lalu di Karenta. Yeah. Dan dulu kita masih banyak kesamanya harus jalan kaki. Ya usung-usung kayak kucing pindahan. Pindah terus. Itu berarti base campnya di Taman Nasional Bantimurung. Pasti balik ke situ Mas? Iya, tapi kan kalau kita buying camp enggak. Tapi kalau yang rute sekitar radius itu kita masih balik ke situ. Paling lama berapa Mas di tengah hutan itu? Itu 12 hari, itu di lopi-lopi. Jadi di Batu Putih itu di atas. Jadi dari Bantimurung ya masih kita pakai angkutan itu sekitar 3 jam ya. 3 jam. Terus kalau kita jalan kaki itu sampai ya kalau nggak salah 46 jam. 46 jam total perjalanan. Total perjalanan itu kita 4 hari waktu itu. Terus sampai ke titik itu saya lupa nama golnya apa itu. Nah di situ kita baru lanjutkan, baru setelah hari lupa ya detailnya, itu baru pulang lagi. Itu dapat informasi guanya dari mana? Penduduk. Jadi sebenarnya dari pihak Taman Nasional juga sudah memetakan sebenarnya. Oh, udah dari memplotting petugas-petugasnya udah di sana ada leang, lalu kita datangin. Nah waktu itu kami masih belum ada GPS macam-macam ya, kita masih plotting biasa. Oh berarti dari Taman Nasional pun dia datanya masih secara cerita gitu? Ya. Belum koordinat ya? Belum, kita belum ada, mereka masih ya pas kalau kami di geologi ya pasti kompas. Berarti patokan alam gitu Mas? Iya, dan kita ikut penduduk di sana ada, kita datengin. Jadi untuk perencanaan juga kita ya begitu, insidental itu. Jadi ya memang persiapannya harus benar-benar fix di situ. Jadi dan itu berapa lama Mas untuk survei guanya sendiri aja? Maksudnya? Untuk apa, ngecek lokasi guanya ininya apa? Langsung. Oh jadi dapat info jadi langsung. Jadi dari penduduk di sana ada leang-leang ya, kalau sana leang. Gini. Oh kita dari ceritakan, oh ini vertikal, ini horizontal. Kita bawa sesuai itu. Sampai di sana baru kita langsung ekspor di situ, kita mapping
semampu kami dan ketersediaan waktu dan logistik kami. Udah. Jadi memang ada beberapa yang belum selesai. Dan waktu itu di tengah ekspedisi kita ketemu dengan Mas Haryanto ya, itu wartawan majalah Hai, yang dia juga ikut masuk. Oh, sempat masuk ikut masuk gua, dan 3 gua yang kami bareng sama beliau. Dan beliau waktu itu nulis artikel menguak perut bumi Maros. Itu Hai tahun berapa nggak ada 90-an di ekspos itu. Tuh. Dan ya gitulah, sesuai dengan kondisi waktu itu. Dengan keterbatasan alat ya, yang penting waktu kami semangat mengembangkan biologi dan sesandulan. Selama menit oke. boleh Udah berarti becake wae itu. Oke, udah. Yo, udah 25 menit. Oke, Melaran mantap. saya kudu cek. Ini kalau ngelihat nama guanya ini lucu-lucu ya Mas ya. Ada gua Samani, ada gua 130 derajat. Ini kok namanya 130 derajat ya Mas? Itu ada cerita lucu lah, mana gini. Pada saat kami mapping di situ, salah satu anggota tim ya almarhum Ronja itu ngukur klino karena gua vertikal. Nah, dia ngelihat ke atas pakai klino itu, dia pembacaannya kan mungkin dia salah baca dengan azimut ya. Nah, itu dia bilang minus 130 derajat padahal setahu saya Maksimalnya 90 maksimal ya? 90 kan. Nah, itu karena mungkin saking konslet waktu itu capek. Nah, itu makanya saking gernya, dan itu gua juga panjang. Cuma pelunglap gitu ya. Akhirnya ya kita namanya 130. Tentang penamaan gua di situ kan ada kadang-kadang berdasarkan nama yang penduduk. Iya. Saat kecekali penduduk dia omong itu. Berarti banyak gua yang udah dikunjungi penduduk juga ya berarti? Ya, karena mereka dekat ladang mereka, dekat kebun mereka. Nah, yang kita dapat gua itu kan dari laporan penduduk. Jadi ya manajemen tanya penduduk gitu. Mereka yang menunjukkan lokasi dan mulutnya di situ. Ini ada yang menarik lagi nih, namanya Karisma, Gua Karisma. Ini kayak bukan nama-nama Sulawesi nih Mas ya? Bukan, itu kan gua wisata. Oh, gua wisata. Memang sudah dijadikan objek wisata waktu itu? Sudah, tapi masih di sekitar entrance waktu itu. Habis itu ada lagi Gua Durian. Gua Durian itu deket, nah itu ceritanya juga konyol. Jadi kami masuk, memang itu jauh ya, agak jauh. Nah, di dekat mulut gua itu ada tumpuan durian. Nah, tumpuan durian ya nggak banyak sih. Di hutan ya waktu itu. Rencana nanti kita buat nanti keluar gua makan durian gitu. Ternyata setelah dibuka itu memang disusun begitu, udah nggak ada dagingnya, cuma gini yang ditumpuk itu untuk mau di semai. Oh. Iya. Jadi zong ya Mas? Zong. Ini ada lagi Gua Anak Ani ini. Anak Ani itu lucu, jadi di situ emang ada cewek ya, maksud kami waktu masih cah nom itu ya, ditaksir gitu. Sama salah satu anggota kita. Oh. Nah, itu dia tidur tuh sampai ngiko nyebut nama itu. Ngiko. Kayaknya pada ya itu dia ngikonya waktu kita istirahat di entrance itu kan. Nah, dia ngiko itu lalu wis jenenge Anak Ani wae. Banyak lucu-lucu. Ya konyol jane. Tapi sampai sekarang namanya masih Anak Ani, Mas? Wah, kurang tahu. Jadi ini penamaan gua. Iya, untuk laporan kami. Oh, untuk ASC aja berarti ya. Ada Gua 4 Kampung juga. Ya, kalau Gua 4 Kampung, guanya sebenarnya kecil. Kalau nggak salah cuma 5x5 atau 6x5, nggak tahu, kecil itu. Satu chamber. Nah, informasi dari penduduk di situ, Pak, di Mas di sana ada gua. Itu untuk nampung penduduk 4 kampung cukup. Besar ya bayangannya. Bayangan kami chamber besar lah. Setelah masuk ya cuma
Itu aja ya sudah, mungkin itu 4 kampung Lilliput ya. Tobat pokoknya Mas. Tapi persiapan udah Wah ini. pokoknya kaya arep ya oh. Emak plekenyi. Gua Keris. Gua Keris tuh gelak-gelok. Jadi sebenarnya itu lorongnya juga kecil-kecil cuma banyak tikungan. Ngik-ngik nah ini jenenge Gua Keris nggak panjang. Jadi kebanyakan mereka tidak berkembang gua di situ. Lalu kalau yang menarik itu saya cuma Salo aja, lalu Gua Gafar, lalu satu lagi gua sing mau apa ya sing. Karena kalau yang di Gafar itu memang menariknya dia Bertingkat itu tujuh lorong numpuk dalam satu titik di situ. Jadi kita bisa tentukan cara mapping sendiri dengan tagging per station di situ, lalu pewarnaan stationnya. Nah, itu nanti kita gambarnya overlay di situ. Dan di Gua Gafar itu yang paling pusing karena lorongnya kecil, cukup untuk kita merangkak aja lah gitu. Nah di situ kalau ada satu yang buang angin bubar, atret semua di situ. Jadi kita 3 hari mapping di situ gagal gara-gara ada yang buang angin itu. Nah knalpot bocor itu karena waktu kami di sana kan makan siangnya atau logistiknya itu gogos sama telur rebus. Gogos itu apa? Gogos itu buras. Buras ya. Minumannya wine putih, banyu putih. Nah, ya banyak kejadian lucu di situ. Ya, emang kalau dari petanya banyak gua-gua bertingkat juga. Nah ini gua apa tadi tuh? Gua Saripa. Nah Gua Saripa ini memang tempat saya mau dikubur sih. Jadi di lorong terakhir itu kan bentuknya kayak kalau orang kita bilang rumah siput muter-muter obat nyamuk itu di situ. Memang kayak untuk lorong. Nah, di situ ada deposit lumpur sih. Sangat lembut. Jadi fine mud di situ. Nah, kita harus mapping di situ sampai ujungnya. Nah, di akhir lorong tuh kayak kubangan kecil lah, 2 kali 3 meter di situ. Nah, dengan almarhum Tutut di situ, saya harus ke ujung dari lorong itu atau chamber itu. Nah, kita ya jalan biar lama-lama turun, jadi tenggelam kesedot gitu sampai batas hidung kita belum ditarik, kan kita pakai lifeline webbing ya, pakai lifeline gitu. Sampai di hidung baru ditarik. Jadi ya asik, kalau telat sedikit ya merta itu sini. Lalu nggak ada yang bersisa ya Mas ya? Nggak, dan itu memang jog kami untuk membuang stres tapi berisiko. Nah kalau nggak kuat ya rampung. Itu memang unik di situ. Memang lumpur hisap berarti Mas, kayak lumpur hisap. Ya sebenarnya bukan hisap tapi memang kandungan lumpurnya tebal dan dia ukurannya very fine mud di situ. Lembut banget dia. Jadi kayak kesedot. Menarik gua di Maros ini. Ya, tapi ya. Nah itu bisa kita gambar kalau setiap kita pulang minimal skate harus selesai. Tiap malamnya? Ya harus selesai. Jadi nggak kelupaan karena masih kalau 1 hari 4 gua. Nah kalau kita tumpuk-tumpuk kita tunda gambarnya luput nanti. Itu biasanya per hari itu ditarget gitu Mas? Enggak. Harus selesai satu gua harus. Oh kalau untuk pengolahan datanya harus sampai pagi pun harus selesai. Untuk pengambilan datanya? Pengambilannya nggak tergantung, kan kita modelnya kita nggak tahu dulu lulus panjang dimensinya nggak tahu. Jadi kita yo apa ya bisa kecekelnya rampung. Ini nih petanya gua Gafar nih emang numpuk. Itu kalau kita bikin cross sectionnya juga bingung. Iya ini Mas, kayak gimana ini motongnya ini? Ya dulu cuma kita akali dengan masing-masing lorong kita gambar pakai kalkir sendiri. Lalu kita sudah pojok tentukan titik ikatnya di situ. Nah, kita tumpuk di situ akhirnya ketemu begitu. Terus sampai notasi untuk lorong A, B, C, D sampai itu kita bingung notasinya apa. Simbolnya itu loh. Iya. Akhirnya ketemu nih yang numpuk bundat. Section 12. Ini
Ini sing gua ini nggak jual ini loh. Ini tak sing tertani. Takdeang. Nah, Takdeang ini mentok ini mas. mentok karena di situ ini lumpur itu. Ini lumpur. Sebenarnya itu ada lorong, tapi itu kena runtuhan. Ini runtuhan nih, kolaps. Oh. Nggak dalam, cuma persiapannya kita kayak ya jauh. Kenapa tuh mas? Ya, tadi kita udah bawa semuanya, kita bawa ternyata dalamnya nggak lebih dari 10 meter. Karena waktu kita cek pakai apa batu nggak ada Suara balik ya? suara balik karena lumpur bok gitu, selesai. Mikirnya dalam. Dan ada angin yang dari dalam keluar. Oh, kayak lorong berarti ya? Karena di sini ada ovennya di sini. Oh, alah. Ya sampai di bawah ya langsung wedangan. Selesai langsung. Selesai. Capek le rigging. Itu bisa sekalian rigging, sekalian mapping bisa itu mas? Ya langsung. Gua 130 derajat. Nah itu disitulah Disinilah Rino 130 derajat ditemukan ya mas ya. jempale ini ya. Gua Samani. Saman itu kelihatannya ada pilar besar ya. Samani. Oh, las pilar itu runtuhan. Dan Iya, kebanyakan benar. pertumbuhan gua di sana kurang bagus ya. Panjangan kesuwen jeda. Oke. Oke ya. Saya nutup pipi ya. Laporan ekspedisi Maros 1989 Sulawesi Selatan. Jadi terima kasih banyak waktunya Mas Bilung udah mau nemenin ngobrol-ngobrol ini terkait ekspedisi ASC luar Jawa pertama. Jadi masih di podcast Lowo Nyontong. Tunggu lagi nanti podcast-podcast selanjutnya untuk kegiatan ASC. Sampai bertemu lagi di Radio Lawadoyong, studio bawah tanah bergerak dan terdalam.